Yo, Ya, selamat jam malam. berapa di sana? Di Jam sini berapa? ini jam pemateri 7. Jam 7.32. Pak Rahmat, sama-sama selamat itu malam. Pak Prumensius. Ya, Selamat malam Pak, selamat malam. ya, selamat Di sini malam. jam 18.32. Di sini jam Tapi mau 19.32. cari Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ade. Lagi nyari apa? Pak Rahmat. Lagi nyari materi ini Pak Ade. Sabar, ibunya lagi masih ngisi sebelah. Iya, tapi sedang berlangsung di sebelah. Kelas apa itu yang sedang berlangsung itu Pak Ade? Kelas A mungkin. A, B, C. Kelas D paling. Kita kan kelas E. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Gimana Waduh, kabar Pak Rahmat ini ada juga Pak Rahmat ya. Gimana? Berarti di kelas ini banyak yang namanya Pak Rahmat ya. Absen lah masing-masing tuh. Assalamualaikum. Ketapang hadir. Selamat malam. Sarapan. Ya, Ya, sok. sok. Wah, Bapak Ikro lagi ngopi kayaknya nih. Pak Prumensius itu yang sering bikinin kopi. Tapi ongkirnya Bukan mahal saya. juga itu. Bukan saya, Pak. Itu Pak Kang Amir yang bikin kopi itu. Yang sering bikin kopi Kang Amir. Oh, Kang Amir. Kang Amir sudah Kang Amir masuk belum dia gabung ini. ini. Mana Kang Kang Amir? Amir belum muncul nih, Kang Amir. Nah, itu dia. Kang Amir. Malam, Ibu. Ya, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Ketapang Kalbar hadir nih. Bintang kabar. Ibu Yena Mulan dari Pasaman Barat Sumbar sudah gabung ini belum ini? Belum ada dia. Belum. Belum muncul. Sudah masuk kah? Dosennya sudah masuk kah Bapak Ibu? Sudah. Belum, Pak. Belum kayaknya. Tapi kan sudah masuk ini. Dosennya sudah masuk ini. Ada didengar nggak suara dosennya? Sekarang yang isi Ini- acara tuh Ini Bapak Pak, Rahmat mungkin Hidayat. Pak Ketua yang aktifkan tadi ini. Ya, yang isi kelas Pak Rahmat Hidayat tadi itu. Mana Pak Rahmat? Iya, dosennya Pak Rahmat Hadir. sekarang. Iya, hadir. Iya. Ketua kelas sudah hadir kah? Kang Amir nih. Kang Pak Amir. Esa. Kerja nih. Ketua kelas. Udah. Oke, kan. Bapak Ketua kelas itu Ketua ada pastilah, yang pasti minta, selalu bergabung. ada yang Selamat minta malam, dosen. diizinkan sudah di approve kah? Matiin, Bu. Sudah ya? semua, Bu. Iya, Bu. Sudah ya. Oke. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa diberikan sehat lagi, bisa diberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan perkuliahan kita di program Sarjana Desa ini. Ya. Nah, untuk di pertemuan yang kedua ini materinya juga sudah saya upload di study. Ibu Bapak sekalian bisa unduh materinya dari study. Itu termasuk Sudah dengan diunduh, Bu. materi minggu lalu yang saya revisi. Ya. Jadi sudah sekalian saya
revisi materi yang pertama kemarin. Oke, kita mulai ke materinya. Sebentar, saya share dulu. Materi, oke. Ya, jadi untuk minggu lalu kita ada materi tentang deret hitung dan ukur. Ya, di mana kita sudah mensimulasikan ke contoh soal. Ya. Minggu lalu juga sudah dicoba ada sedikit PR lah ya. Teman-teman dapat jawabannya? Untuk yang S15 D15 sudah dicoret-coret? Sudah. Sebagian langsung malam itu ya kemarin di konfirm jawabannya. Ya, terima kasih atas apresiasinya. Nah, kemudian untuk melanjutkan dari materi ini, bagaimana penerapan materi tersebut, materi deret hitung maupun deret ukur ke dalam kondisi ekonomi. Nah, di dalam bidang bisnis dan ekonomi, teori dan prinsip-prinsip dari deret seringkali diterapkan dalam beberapa kasus ekonomi yang menyangkut tentang perkembangan ekonomi dan pertumbuhan. Nah, apabila perkembangan dan pertumbuhan suatu gejala tertentu berpola, perubahannya seperti suku dari sebuah deret, ya, di mana minggu lalu kita bahas tentang kalau di deret hitung itu ada B atau beda, di deret ukur itu ada P atau pengganda. Nah, maka jika pola tersebut terdapat dalam sebuah kasus, maka kita bisa menerapkan ke dalam kondisi ekonomi saat itu. Menerapkan teori dari deret hitung dan deret ukur ke dalam kondisi ekonomi tersebut. Nah, yang biasanya digunakan dalam penerapan kondisi ekonomi, itu yang pertama ada model dari perkembangan sebuah usaha, dan yang kedua model dari perhitungan bunga majemuk. Yang pertama dari model perkembangan usaha. Nah, jika perkembangan variabel tertentu dalam kegiatan usaha, baik itu dari produksinya, dari sisi biayanya, kemudian pendapatannya dan penggunaan sumber dayanya ataupun investasinya, semua hal tersebut berpola secara konstan, maka prinsip dari deret hitung bisa kita terapkan. Ya, contohnya, PT Easy dalam memulai usahanya di tahun pertama itu memperoleh laba sebesar 200 juta. Nah, dengan harapan perkembangan per tahun sebesar 130 juta. Ya. Harapan perkembangannya, perkembangan labanya setiap tahunnya 130 juta. Maka berapa laba yang akan diperoleh PT Easy pada tahun ketiga? Oke, kalau teman-teman lihat lagi dari rumus deret hitung. SN sama dengan rumus deret hitung. SN sama dengan A plus N dalam 1 B kali B. Ya. N sama dengan A plus N min 1 B. Oke, pertanyaannya di sini kita membutuhkan data A, B,
dan N untuk mencari tahun ketiga. Nah, maka kita buatkan pernyataannya dulu. Diketahui ya, laba tahun pertama. Maka simbolnya adalah A. A 200 juta. Kemudian perkembangan setiap tahunnya asumsi konstan 130 juta. Berarti perkembangan tersebut simbolnya menjadi B. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah perolehan laba atau besarnya laba pada tahun ketiga, yaitu S3. Ya. Berapa nilai dari S3? Oke, maka kita substitusikan data pernyataan tersebut ke dalam persamaan deret hitung. Sn sama dengan A plus N min 1B. S3 sama dengan 200 ditambah 3 dikurang 1 dikali 130. S3 sama dengan 200 ditambah 2 dikali 130. Maka S3 sama dengan 200 ditambah 260. S3 sama dengan 460. Jadi laba yang diperoleh PT IZI pada tahun ketiga yaitu sebesar 460 juta. Jadi kita bisa memperkirakan, bisa memprediksikan berapa laba di tahun kesekian dengan asumsi perkembangannya adalah normal atau konstan. Ya. Jika perkembangannya tidak konstan, maka bisa diambil perkembangan rata-rata. Ya. Rata-rata perkembangan setiap tahunnya. Jika tidak konstan. Nah, ini salah satu contoh penerapan dalam melihat perkembangan sebuah usaha. Untuk yang contoh pertama ini, ada yang masih belum jelas? Angka 3-nya dari mana, Bu? Angka 3. Angka 3-nya dari mana? Karena pertanyaannya Tahun adalah, ketiga. iya, berapa Tahun ketiga. laba yang akan diperoleh pada tahun ketiga? Maka yang Tahun ditanyakan ketiga, adalah tahun ketiga. S3 atau suku ketiga. N. Iya. Dari yang ditanyakan yaitu S ketiga. Suku tahun ketiga. Seperti itu, Pak. Siap, makasih, Bu. Ya. Yang lain ada yang mau didiskus dulu di contoh soal yang pertama? Sementara masih cukup mudah ya. Masih cukup jelas ya. Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian Iya, Bu. sekarang kita balik nih. Masih dalam model yang sama. Ya. Masih dalam model yang sama. Ketika perusahaan ini sudah berjalan sekian tahun. PT IZI memperoleh laba di tahun kelima sebesar 720 juta. Kemudian tahun ke-7 980 juta. Berapa perkembangan laba yang diperoleh setiap tahunnya? Dan berapa penerimaan laba pada tahun pertama? Artinya di sini kita mau melihat ketika usaha ini baru dimulai, berapa laba di tahun pertamanya kemarin dan berapa rata-rata dari perkembangan laba setiap tahunnya. Nah, maka kita buat pernyataan dulu. S5 sama dengan 720. Itu laba kelima yaitu 720 juta. Kemudian S7 sama dengan 980. Ya, kita sederhanakan semua dalam jutaan rupiah. Nah, maka yang ditanyakan
berapa nilai A dan berapa nilai B? Sekarang pertanyaannya kita balik. Oke. Karena ini kita melihatnya dari belakang ke depan, maka ada beberapa model matematika yang kita gunakan. Oke, sekali lagi diketahui S5-nya 720, S7-nya 980. Maka berapa nilai A dan berapa nilai B? Dengan rumus SN sama dengan A plus N-1B. Maka kita substitusikan nilai S5 dan S7 ke dalam persamaan tersebut. Menjadi 720 sama dengan A plus 5-1B. Kemudian S7 disubstitusikan menjadi 980 sama dengan A plus 7-1B. Sampai disubstitusi dulu. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke. Kita lanjut. Belum, Bu. Ya. Belum, Bu. Langkah berikutnya, Bapak Ibu sekalian harus mengeliminasi salah satu nilai. Lagi harus mengeliminasi salah satu nilai, artinya menghilangkan salah satu nilai. Itu namanya metode eliminasi. Ya. Maka kita eliminasi 720 sama dengan A plus 4B. 4B-nya dari mana? Dari 5-1 ya. Di S5. Kemudian di bawahnya ada 980 sama dengan A plus 6B. Ya, itu dari 7-1 di S7. Ya. Nah, kemudian ini kita eliminasi. Ya. Kita eliminasi, di sini saya akan mengeliminasi nilai A. Ya. Kita akan menghilangkan nilai A. Maka hasilnya adalah min 260 sama dengan min 2B. Dari mana min 260? Yaitu dari 720 dikurang 980. Betul. Ya. Dari 720 dikurangi 980. Nah, karena tadi kita mengeliminasi nilai A, berarti A dikurang A hasilnya 0. Ya. Sudah tidak ada lagi nilai A setelah dieliminasi. Kemudian min 2B, yaitu dari 4B dikurang 6B. Ya, maka hasilnya adalah min 260 sama dengan min 2B. Kemudian kita harus menyelesaikan nilai B dulu. Maka B sama dengan 260 dibagi 2. Sama halnya ketika teman-teman mau menghitung B sama dengan min 260 dibagi min 2 sama. Ya, karena min dibagi min hasilnya akan plus. Ya. Dan ketika pindah ruas pun min menjadi plus. Maka B sama dengan 260 dibagi 2. Nilai B sama dengan 130 juta. Ya, oke, sekarang kita sudah punya nilai B. Sudah terjawab salah satu pertanyaannya. Kita masih punya satu pertanyaan lagi. Ya, yang harus diselesaikan. Berapa nilai A-nya? Nah, maka dari hasil sama dengan 130, kita substitusikan ke suku, ya, ke salah satu suku. Di sini saya substitusikan ke suku yang kelima atau S5. Maka 720 sama dengan A ditambah 4 dikali B. 720 sama dengan A ditambah
4 dikali 130. Ya, karena tadi sama nilai B-nya. Maka B kita substitusikan ke 130, betul. Nah, maka 720 sama dengan A plus 520. Ya, 4 kali 130. A sama dengan pindah ruas 720 dikurang 520. A sama dengan 200. Nah, maka kita bisa menjawab pertanyaannya. Jadi laba tahun pertama yaitu sebesar 200 juta. Dan perkembangan laba per tahunnya adalah 130 juta. Oke, dari contoh yang kedua, ada yang masih belum jelas? Jelas, Bu. Bu mau nanya, Bu. Iya, boleh Ibu. Bu dosen. Iya, Ibu. Dosen. Iya, silakan Ibu. 720 dikurang 520 itu dapatnya itu dari mana? 4 Itu dikali kita 130. yang 520-nya yang oke, gini, 700 itu kita ambil rumus SN sama dengan A plus N min 1 B. Nah, Ibu lihat ke persamaan di sebelum eliminasi. 720 sama dengan A plus 4B. Kita punya itu. Iya, 720 sama dengan A plus 4B. Nah, kita kan sudah punya nih nilai B-nya berapa, sudah ketemu. Kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut. Maka 720 sama dengan A plus 4 dikali 130. Iya. Lanjut. Oke. Iya. 720 sama dengan A plus 520. Nah, sekarang pindah ruas. Pindah ruas karena yang ditanya adalah A-nya. Boleh 720 dikurang 520 sama dengan A. Boleh. Atau seperti saya, dibalik. A sama dengan 720 dikurang 520. Oke, paham Bu dosen. Oke, siap. Terima kasih. Jadi, seperti itu untuk di soal yang contoh soal yang pertama untuk deret hitungnya. Yang lain ada yang masih mau ditanyakan di contoh model perkembangan usaha ini? Jelas, Bu. Oke. Ada Bu. Iya, Ada Bu. silakan. Mohon maaf. Iya. Iya, tadi yang di model perkembangan usaha itu kan yang dicari di awal itu B dulu. Betul. Ya, B dulu yang dicarinya itu perkembangan per tahun. Bisa nggak misalkan dicari dulu misalkan yang A dulu gitu, misalkan laba tahun pertamanya sebelum ke perkembangannya kayak gitu. Oke, bisa. Itu bisa rumusnya saja. Ada nggak? Oh, bisa. Oke, makasih Bu. Iya, itu bisa saja Pak dicari A-nya dulu. Nah, kenapa di sini saya mengeliminasi nilai A-nya dulu? Karena itu yang lebih mudah. Nilai A di persamaan 720 sama dengan nilai A di persamaan yang kedua 980 itu nilainya sama-sama 1. Ketika kita eliminasi itu akan lebih mudah. 1 dikurang 1. Nah, sekarang kalau mau mengeliminasi nilai B-nya dulu, nah maka di sini kita harus punya persamaan di mana nilai B-nya yang bisa dihilangkan. Ya, B-nya dulu yang bisa dihilangkan karena kalau nilai A-nya masih sama-sama 1, yang atas A-nya 1, yang bawah A-nya 1, itu pasti otomatis akan hilang A-nya duluan nih. Tapi kalau misalkan contohnya 720 sama dengan misal ya 4A ditambah 2B. Contoh ya Pak, 720 sama dengan 4A ditambah 2B. 980 sama dengan 6A ditambah 2B. Maka yang mana yang akan hilang duluan?
720 Yang B. 700 B. Dua Karena B. sama. yang Dua iya, B. jadi hasil eliminasinya yaitu min 260 sama dengan min 2A karena B-nya sudah habis. Ya, 2B dikurang 2B 0. Gitu. Kalau kita mau mengeliminasi si B-nya dulu. Itu adalah kondisi ketika memang B di persamaan pertama nilainya sama dengan B di persamaan kedua. Seperti itu, Pak. Nah, berhubung di soal ini A-nya yang sama-sama nilainya 1 antara di persamaan pertama dengan persamaan kedua, maka dengan otomatis A dulu yang akan tereliminasi. Seperti itu, Pak. Oke, Bu. Siap, Bu. Makasih, Bu. Iya. Yang lain tadi masih ada yang mau ditanyakan? Halo Bu. Ya. Saya baru gabung nih Bu. Nggak dari awal, dari tadi nih baru gabung. Saya mau tanya, itu yang S5 itu maksudnya itu angkanya yang gimana ya Bu? S5 ini, S5, S7 ini Bu. Ya, itu Ibu bisa lihat di soalnya. Soalnya ada di slide sebelumnya. Oh iya. Di mana PT IZI memperoleh laba di tahun kelima 720 juta. Nah, maka itu menjadi pernyataan dari S5 sama dengan 720. Kemudian 980 juta di tahun ke-7. Ya, itu menjadi pernyataan S7 sama dengan 980. Ya, dari situ angkanya, Bu. S5 dan S7-nya. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus deret hitung. Seperti itu, Bu. Bu, soalnya di slide soalnya lagi sekali Bu. Saya mau. Ibu belum download? Belum unduh? Download ya, Bu. Study. Atau di screenshot saja. Lanjut. Oke, sambil saya lanjut ya. Iya. Jadi antara contoh yang pertama. Mohon dulu, Bu. Iya. Ini Bu, Rahman Hidayat Kepulauan Mentawai, Bu, mau bertanya ini, Bu. Ya. Itu kan yang terkait tadi ini, Bu. S5 kan 720, S7 980. Yeah. Untuk mencari laba tahun pertama itu kan sudah dapat A ya, Bu. Itu maksudnya ya, Bu. Yang 200 yang berapa itu? Yang 200 itu, Bu. Iya. Untuk mencari perkembangan labanya tahun pertama. Jadi untuk tahun kedua yang B itu. Oh. Bukan. Gini. Pertanyaannya kan berapa perkembangan laba setiap tahunnya. Artinya kita mencari perubahan di sana. Itu mencari B. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa penerimaan tahun pertama? Nah, itulah A-nya yang dicari. Itu jadi bukan tahun kedua, tapi tahun pertama dengan simbol A dan perkembangan setiap tahunnya dengan simbol B. Gitu. Jadi bukan di tahun pertama atau tahun kedua. Tapi A dan B-nya. Ya, oke. Nah, di sini kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian perhatikan antara contoh soal yang sebelumnya mencari S3 dengan contoh soal yang kedua, ini sebenarnya saling berkaitan. Hanya saya balik polanya. Sebentar, break azan. Sebentar.
Ya, kita lanjutkan lagi ya. Bisa dulu. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, antara soal pertama dan soal kedua sebenarnya adalah soal yang sama. Hanya saya balik ya. Ketika soal yang pertama yang diketahui dari awal untuk mencari tahun ketiga. Tapi untuk contoh soal yang kedua, saya balik. Kita sudah mengetahui tahun kelima dan tahun ketujuh. Kita mau melihat, mau memflashback berapa waktu tahun pertamanya, pendapatan waktu tahun pertamanya, dan berapa perkembangan setiap tahunnya. Nah itu, jadi ini merupakan satu satu keterkaitan. Ya, hanya beda mencari datanya. Oke, itu untuk model perkembangan usaha. Kita bisa terapkan deret hitung. Nah, kemudian dari penerapan yang kedua, yaitu dengan model bunga majemuk. Nah, penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam, dalam kasus investasi ataupun tabungan. Nah, ini biasanya diterapkan. Dengan model deret ukur, maka dapat dihitung nilai di masa yang akan datang atau future value dari nilai saat ini, yaitu present value, dan sebaliknya. Nah, maka di model yang kedua ini, di sini ada rumus dari future value, Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Kemudian untuk mencari present value, rumusnya adalah P sama dengan Fn dibagi 1 plus I pangkat N. Ya, di mana Fn adalah future value atau nilai di masa yang akan datang pada tahun ke N. P adalah present value, nilai investasi saat ini, nilai modal saat ini, nilai tabungan saat ini. I dari kata yaitu tingkat bunga yang biasanya berlaku per tahun. Asumsi nilai tingkat bunga tahunan. Dan kemudian N adalah jumlah tahunnya. Nah, kita terapkan ke dalam model bunga majemuk di future value. Contohnya, ada seorang nasabah ingin meminjam modal ke bank sebesar 250 juta dengan jangka waktu pinjaman selama 4 tahun. Tingkat bunga yang berlaku pada pada pinjaman tersebut yaitu 12% per tahun. Nah, maka dari data tersebut, berapa jumlah yang harus dikembalikan saat pelunasan nanti atau saat tahun keempat nanti. Nah, maka kita buatkan pernyataannya dulu. P sama dengan 250 juta. N sama dengan 4. I sama dengan 12%. Kita desimalkan untuk memudahkan penyelesaiannya nanti di persamaan. Maka I menjadi 0,12. Dan yang ditanyakan adalah F4. Ya. Atau nilai di masa yang akan datang pada tahun keempat. Oke, sekali lagi di sini soalnya adalah ada seorang nasabah meminjam modal 250 juta dengan jangka waktu pinjaman 4 tahun dan bunga sebesar 12% per tahun.
maka berapa uang yang harus dikembalikan, yang harus dilunasi pada tahun keempat, tahun jatuh tempo. Maka kita substitusikan ke persamaan Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. F4 sama dengan 250 juta dikali 1 plus 0,12 pangkat 4. F4 sama dengan 250 juta dikali 1,12 pangkat 4. Kemudian F4 sama dengan 250 juta dikali 1,57. F4 sama dengan 393 juta 379.840. Jadi jumlah yang harus dilunasi sebesar 393 juta 379.840 rupiah pada tahun keempat. Ya, jadi ini contoh ketika kita mau menghitung berapa total yang harus kita lunasi dengan rumus future value atau FN. Di contoh soal ini ada yang masih belum jelas? Bisa diulangi, Bu? Bisa diulangi lagi? Oke, kita lihat dari contoh soal. Seorang nasabah meminjam modal sebesar 250 juta. Dengan jangka waktu peminjaman 4 tahun. Dan bunga yang berlaku 12% per tahun. Nah, dari data tersebut, berapa yang harus dilunasi pada tahun keempat, ya, pada saat pelunasan. Maka kita buatkan pernyataan dulu, di mana P atau nilai saat ini yaitu 250 juta. Kemudian N 4 tahun, N sama dengan 4, I sama dengan 12%, kita desimalkan menjadi 0,12. Maka yang ditanyakan adalah nilai F4. Oke, sampai sini clear? Ya, Bu. Oke, ya, Bu. Gitu. Maka kita substitusikan pernyataan tadi, data tadi ke dalam rumus Fn sama dengan P plus 1 tambah I pangkat N. Maka menjadi F4 sama dengan 250 juta dikali 1 tambah 0,12 pangkat 4. F4 sama dengan 250 juta dikali 1,12 pangkat 4. F4 sama dengan 250 juta dikali 1,57. Ya. 1,57-nya itu dari 1,12 pangkat 4. Atau kalau manualnya 1,12 dikali 1,12 sebanyak 4 kali. Nah, maka diperoleh 1,57. Maka nilai F4 sama dengan 393 juta 379.840. Nah, jadi jumlah yang harus dilunasi pada tahun keempat setelah jatuh tempo pinjaman yaitu 393 juta 379.840. Itu. Maaf, Bu, boleh bertanya, Bu? Ya, silakan. 250 juta dikali 1,57, ya kan, Bu? Ya.
Ya, hasilnya kalau di saya 392 juta. 3925. 3 juta 392.500. 392 juta 500.000. Oke. Berarti ini karena desimalnya di 157 ya? Iya. Saya pakai desimal di tabel. Oke, 392.500 juta. 500.000. 392 juta 500.000. Oke, di koreksi ya. Ini berarti pakai kalkulator ya, 1,57 aja ya? Iya Bu, pakai kalkulator. Iya. Oke, karena ini saya dari tabel, ya, dari tabel FN, tabel bunga majemuk. Oke, kita koreksi 392.500.000. Oke. Yang lain? Ada? Clear? Di FN? Sudah, Bu. Oke. Nah, yang berikutnya sekarang pertanyaannya dibalik. Ya. Pertanyaannya dibalik. Dengan seorang nasabah mengharapkan tabungannya menjadi 56.700.000 di tahun ketiga, ya. Dia mengharapkan tahun ketiga saya nabung, tabungan saya senilai 56.700.000. Nah, dengan tingkat bunga yang berlaku saat itu yaitu 6% per tahun. Nah, maka berapa yang saya harus tabung saat ini supaya 3 tahun ke depan nilai tabungan saya menjadi 56.700.000. Oke, seperti itu ya pola kasusnya ya. Jadi di kasus ini kita balik. Yang saya butuhkan di 3 tahun ke depan 56 juta. Berapa saya harus menabung sekarang supaya di tahun ketiga nanti tabungan saya menjadi 56.700.000. Oke, kita buatkan pernyataannya. Ya. Maka pernyataannya nilai F-nya, ya, future value-nya 56.700.000. N-nya yaitu 3. Kemudian I-nya 6%, interestnya atau bunganya 6%, kita desimalkan menjadi 0,06. Maka yang ditanyakan adalah berapa nilai P-nya, berapa present value-nya. Oke, sampai di sini cukup jelas soalnya? Iya, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Dari data yang ada, jadi begini, Bu. Iya. Oh, mohon diulangi lagi penjelasannya, Bu. Mohon maaf, Bu. Kita di Kepulauan Mentawai jaringan lelet, Bu. Tadi sulit masuknya, Bu. Keluar masuk jaringan kita ini, Bu. Mohon dijelaskan kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Yang mana nih? Yang contoh soal, karena ini masih di contoh soal. Ya. Iya, contoh soalnya, Bu. Contoh soalnya, Ya. Bu. Oke, jadi seorang nasabah mengharapkan tabungannya di tahun ketiga menjadi sebesar 56.700.000 dengan tingkat bunga 6% per tahun. Nah, maka berapa yang harus ditabung nasabah tersebut saat ini supaya tahun ketiga tabungannya menjadi 56.700.000. Nah, di sini kita buatkan pernyataan nilai F-nya atau future value-nya 56.700.000. Kemudian N-nya sama dengan 3, ya, dari 3 tahun. Kemudian I-nya interest, bunga 6%, kita desimalkan menjadi 0,06. Maka yang ditanyakan berapa present value-nya, berapa nilai saat ini, berapa yang harus ditabungkan saat ini.
itu pernyataannya dan soalnya. Nah, dari pernyataan tersebut, dari data tersebut, kita substitusikan ke dalam rumus P sama dengan Fn dibagi 1 plus I pangkat N. Ya, di slide berikutnya. P sama dengan Fn dibagi 1 plus I pangkat N. Maka P sama dengan 56.700.000 dibagi 1 ditambah 0,06 pangkat 3. P sama dengan 56.700.000 dibagi 1,06 pangkat 3. Kemudian P sama dengan 56.700.000 dibagi 1,19. P sama dengan 47.647.058,82 rupiah. Boleh disesuaikan lagi yang pakai kalkulator ya, karena ini saya dapat dari tabel. Sudah pas, Bu. Sudah pas, Bu. Oke. Ya, ini cara menghitung nilai saat ini, present value. Jadi, nasabah tersebut harus menabungkan dananya sebesar 47.000 sekian agar tabungan di tahun ketiganya nanti sesuai harapannya, yaitu sebesar 56.700.000 dengan suku bunga yang berlaku saat itu. Mohon bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Iya, iya, silakan Ibu. Di situ kan di rumus itu P itu kan Fn dibagi 1 plus N gitu. Kenapa di situ 56 menjadi F itu menjadi 56.700.000 tanpa N? Itu kan di dalam rumus itu kan Fn. Oke. Itu tolong Karena jelaskan. di sini ya di soalnya diketahui adalah F3, sudah diketahui nilai F3. N di sana menggambarkan tahunnya. Jadi nilai pada tahun ketiga. Nah, di soal sudah di soal kan sudah dijelaskan. Tabungannya di tahun ketiga. Maaf ya Bu, tanya bentar ya Bu ya. Ya. Iya, silakan Pak. Kalau N-nya itu berarti bukan untuk dikali itu ya, berarti tinggal masukin aja 56 juta itu ya Bu ya. Iya, karena kita sudah mengetahui nilai Fn-nya, yaitu nilai F3-nya. Oh, baik Bu. Iya, paham Bu, paham. Berarti langsung aja tinggal masukin ya Bu ya. Iya, tinggal substitusikan si F-nya, nilai F-nya. Ya, sedangkan N-nya untuk ke pangkat. Ke pangkat. Oh, oke. Siap. Iya, betul. Terima kasih ya Bu. Iya. Yang lain ada pertanyaan? Ya Bu. Aku ini Bu. Ini Bu. Iya, boleh. Tadi kan sama dengan Fn. N itu adalah tahunnya Bu ya. Jadi 3 tahun itu ya. Menggambarkan tahun. Tetapi pada P di sini Fn bukan berarti N-nya diganti 3. Tapi itu sudah menggambarkan nilai F. Oh gitu. Berarti yang menggambarkan 3 itu di N dalam kurung 1 ditambah plus pangkat. I pangkat N-nya itu ya nomor 3-nya. Itu ya Bu ya? Iya. Betul. Itu aja Bu. Iya. Ya Bu. Ya. Jadi ya silakan. Itu yang 1,06 pangkat 3 itu hasilnya memang harus dibulatkan 2 digit Bu atau gimana Bu? Biasanya untuk memudahkan kita bisa menggunakan 2 desimal. Oh gitu ya Bu. Tapi kalau mau lengkap boleh. Misalkan hasil perkaliannya di belakangnya hasil pencariannya di belakangnya 4 desimal. Mau dimasukkan semua boleh. Tapi untuk mempermudah biasanya kita bisa gunakan 2 desimal di belakang. 2 desimal. Iya.
Saya mau ini Bu, Kasih, Bu. hanya saran saya aja sih Bu. Ya, Kalau boleh. untuk pembulatan dua angka belakang koma, apakah itu pembulatan ke bawah atau ke atas, ini pengaruhnya sangat besar terhadap angkanya Bu. Lalu selisihnya terlalu jauh nanti Bu. Kalau saran saya sih alangkah lebih bagusnya mungkin perhitungan aslinya gitu. Oke, Tanpa gini. ada pembulatan. Oke, paham. Untuk pembulatan ke atas atau ke bawah berdasarkan dari prinsip matematika bahwa 0,1 sampai 0,4 dibulatkan ke bawah. Sedangkan 0,5 sampai 0,9 dibulatkan ke atas. Itu dasar dari prinsip matematika. Jadi untuk pembulatan tersebut, kalau mau menggunakan pembulatan prinsipnya seperti itu. Tapi kalau tidak menggunakan pembulatan pun boleh. Nah, sekarang coba ada yang menghitung dengan hasil 1,06 pangkat 3 tanpa dibulatkan. Hasilnya berapa? 1,18. Sebentar, saya 1,19 1,19116 Bu. Oke. Boleh dilanjut Pak. 56.700.000 dibagi hasil yang tadi. (47.606.413). Ya, artinya memang selisih di sana berarti di 41.000. gitu. Jadi memang bukan selisih yang signifikan. Seperti itu, Pak. Memang ada selisih betul karena adanya pembulatan di desimal. Tapi bukan menjadi selisih yang signifikan. Kalau mau mendapatkan real angkanya boleh dengan hasil yang perkalian murni, pembagian murni. Tapi kalau mau disederhanakan desimalnya, itu bisa menggunakan prinsip matematika. Cuma tadi Bu, kalau contoh yang pertama selisihnya itu sampai 800.000 Bu. Contoh yang pertama itu 393 tadi hasilnya itu. Kalau tadi dihitung menggunakan 1,57, dia kan 392 500.000 lebih gitu kan. Nah, sedangkan ini 393 300. Oh enggak, kalau yang di sini karena tabelnya 1,57 itu saya dapat dari tabel. Kalau tadi pakai murni 392 500.000. Enggak, Bu. Kalau murni malah hitungan murninya malah betul Bu, 393. 393 yang murni itu. 393 betul itu, Bu. Oke, kalau pembulatannya 1,57 392 500.000. Artinya itu 800.000 itu. 392 393 selisihnya 800 392 500 393 800.000. Oke. Jadi memang itu kembali lagi ke prinsip di matematika tadi. Kalau kita mau menyederhanakan perhitungan, ya biasanya menjadikan desimal. Tapi kalau mau dihitung murni bisa, artinya tidak kalau penerapan pada aslinya, keuangan aslinya pasti perkalian murni ya. Iya Bu. Iya, biasanya perkalian murni. Oke, berarti sekarang kita sepakati aja nanti di UTS atau di soal tugas teman-teman mau pakai desimal 2 angka atau mau di desimal 2 angka ya Bu, seperti hukum matematika ya. Desimal 2 angka Bu. Mau di desimal 2 angka boleh ya. Ketika ada yang menghitung dengan perkalian atau pembagian murni juga saya tidak akan menyalahkan ya.
Iya, Bu. Gitu. Tapi kalau kita mau disepakati, oke kita pakai 2 desimal angka untuk mempermudah perhitungannya. Oke, Siap, kita Bu. sepakati ke Siap, sana. Bu. Siap, Bu. Gitu. Jadi pada dasarnya ada prinsip ekonomi yang digunakan, ada perhitungan murni di sana. Oke, kemudian di soal yang kedua ini, ya di soal yang kedua ini biasanya banyak ya kita terapkan, misalnya kita mau meminjam ke koperasi, nanti berapa yang saya harus kembalikan nanti selesai masa pinjaman. Nah, inilah yang digunakan oleh lembaga keuangan. Nah, biasanya mereka juga sudah menyediakan tabel pinjaman ya. Kalau sekarang mereka lebih apa namanya kreatif untuk membuat tabel pinjaman. Jadi ketika kita mau mengajukan pinjaman, di situ sudah ada tahunnya, sudah mau berapa tahun, kemudian mau minjam berapa. Nah, nanti di akhirnya harus cicilan per bulannya berapa atau total pengembaliannya berapa. Nah, itulah yang diterapkan di dalam lembaga keuangan perbankan. Ya, rumus ini yang diterapkan. Seperti itu. Nah, biasanya kalau rumus present value ini biasanya kalau kita mau merencanakan sesuatu di beberapa tahun ke depan. Nah, berapa anggaran atau berapa modal yang harus kita siapkan saat ini. Nah, itu dengan rumus present value. Ya, P sama dengan Fn tadi. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk penerapan dari teori deret hitung dan deret ukur hari ini. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Lanjut, Bu. Oke. Sebentar saya mau men-screenshot. Ya, mau men-screenshot ini dulu untuk absensi. Sebentar ya. Oke, Bu. Di sini.
Ya, sudah saya screenshot. Ada beberapa yang tidak hadir. Ya, oke. Ada yang mau didiskusikan? Tadi siapa yang coba chat? Kenapa nih? Cecep Yudiansa, sebetulnya kalau di dunia nyata termasuk di bank, kalau nabung tidak seindah itu. Ya, karena memang, mana sih ketutup? Ya, ini kan kita menggunakan asumsi ya untuk memudahkan penyelesaian contoh soal. Memang kalau di dunia nyata banyak faktor X-nya, belum di sana ada yang namanya biaya administrasi, kemudian ya banyak faktor lainnya ya, memang Betul, tidak semudah seperti yang ada di contoh soal. Ya, memang di contoh soal saya buat sesederhana mungkin dan secara garis besarnya ya ini yang diterapkan di lembaga keuangan. Itu. Apalagi di kasus ini ya, kasus yang sekarang lagi update di kasus pinjol ya. Oh, itu luar biasa sih. Kalau saya coba menganalisa beberapa kasus nasabah pinjol, itu ternyata bunganya sampai 50%. Ternyata bunganya itu 50%. Jadi saya ambil contoh salah satu kasus nasabah pinjol ketika dia mengajukan di 1 juta, ya, dia mengajukan 1 juta, maka yang diterimanya bukanlah 1 juta, tapi hanya 800.000. Jadi ada potongan administrasi di awal. Ya. Potongan administrasi di awal. Nah, ketika jatuh tempo pinjaman nanti, dia harus mengembalikan, si nasabah harus mengembalikan sebesar 1,2. Artinya dari 800 yang diterima, dia harus mengembalikan 1,2. Artinya ada selisih bunga 400.000. 50% dari pinjaman. Ya. Nah, maka ya berharap untuk teman-teman lebih baik ke koperasi yang memang di sana sudah jelas. Koperasi pun juga harus hati-hati ya. Ada ternyata ada KSP yang ilegal. Ya, berkedok koperasi simpan pinjam, tapi ternyata ya tidak sesuai dengan prinsip koperasi. Nah, jadi ya semoga kita semua yang di sini terhindar dari rentenirnya pinjol, dan kalaupun memang sudah tersangkut dalam kasus pinjol, semoga segera bisa keluar mendapatkan solusi yang terbaiknya ya, karena memang bahaya banget sih pinjol-pinjol yang ilegal tuh kacau, itu pemasan rakyat banget itu. Ya. Penindasan. Jahat ya. Jahat sekali ya, karena 50% loh Pak, itu dengan pinjaman yang minimum. Maka ada kasus yang sampai dia bunuh diri karena dalam jangka waktu hanya 1 bulan itu dari 50 juta dia harus mengembalikan sampai ke 125 juta karena tunggakan 1 bulan. Ya. Nah itu mudah-mudahan ya ya kalau yang belum pernah jangan coba-coba, karena memang sih ada yang bilang kalau mau coba-coba di ilegal, ketika ilegal tidak dibayarkan maka di sana tidak bisa mereka memperlakukan jalur hukum, tetapi jalur moral yang mereka pakai ya. Karena yang mereka tekan adalah psikis si nasabah, dan itu yang lebih berbahaya. Ya. Jadi inilah salah satu bagaimana ilmu matematika ekonomi
kita bisa terapkan ke dunia dunia nyata kita, walaupun banyak faktor X-nya ya, tidak semudah dan tidak seindah dalam teori katanya. Ternyata prakteknya wadaw. Ya, jadi seperti bertanya, itu. Bu? Iya, Bapak. Ya, Iya, Bu. Iya, Oke, Pak. kasih, Bu. Tadi yang di model bunga majemuk ya, Bu ya? Di model bunga majemuk itu kan ada perhitungan tentang bunga yang berlaku waktu itu misalkan 6% per tahun ya, misalkan. Tetapi kan kalau saya lihat di dunia perbankan itu kan ada tingkat suku bunga yang bunganya itu misalkan 3 tahun pinjaman itu ada yang flat. Ya, ada yang tinggi yang di awal, tingkat suku bunga yang menurun. Nah, atau yang sebaliknya. Ini bagaimana cara menghitungnya, Bu, di tingkat suku bunga model bunga majemuk? Terima kasih, Bu. Iya. Jadi gini, Pak, untuk tingkat suku bunga yang tidak flat ya, itu di sana kita harus menghitung rinci F1, artinya F tahun 1, F tahun kedua, F tahun ketiga sesuai perlakuan bunga. Ketika misalkan tadi pinjaman 4 tahun, selama 4 tahun. Di tahun ke-1 dan kedua suku bunganya tetap 12%. Ketika di tahun ketiga dan keempat ternyata inflasi, tingkat bunganya naik. Menjadi misalkan 15%. Nah, maka kita menghitung dulu yang F1 dan F2-nya. Yaitu dengan N pangkat 2. N-nya pangkat 2. Karena 2 tahun yang kita cari. Nah, untuk di tahun ketiga dan keempat, I-nya adalah 15% atau 0,15, pangkatnya juga 2. Nah, baru kedua F tadi, kedua future value tadi dijumlahkan, diakumulasikan. Itulah jumlah yang dibayarkan. Yang berubah adalah I-nya dan N-nya, pangkatnya. Itu yang mempengaruhi perhitungan. Nah, baru nanti di akhir ada akumulasi. Jika suku bunga tidak flat atau berubah. Artinya berarti kita merinci dulu tingkat suku bunga per tahun ya? Betul. Oke. Siap, Bu. Makasih, Bu ya. Iya, seperti itu, Pak. Oke, yang lainnya ada pertanyaan sebelum saya tutup perkuliahan kita di hari ini? Masih puyeng, Bu. Dicukupkan? Sepertinya untuk jadwal UTS ini 2 minggu atau 3 minggu lagi ya. Kalau berdasarkan jadwal dari program perkuliahan. Ya, schedule time perkuliahan. Nah, berhubung kita baru pertemuan kedua dan minggu depan pertemuan ketiga, kemungkinan kekurangan dari pertemuan kita akan saya berikan tugas. Ya, saya berikan tugas ke teman-teman. Jadi untuk menutup kekurangan pertemuan, ditambah nilai tugasnya juga, ya, supaya kita bisa melaksanakan UTS di 2 minggu ke depan. Itu sudah saya diskusikan dengan pihak kampus dan akademik. Ya, nanti pasti saya informasikan tugasnya bagaimana, terus pengumpulan tugasnya seperti apa, nanti saya informasikan. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Pertemuan kita. Ya, Bu. Baik, Bu. Mohon, Bu, informasinya, informasi pengumpulan tugasnya dikirim melalui apa, Bu? Via apa, Bu? Iya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, nanti ketika ada pemberian tugas, saya sampaikan di sana bagaimana pengumpulannya. Apakah bisa lewat e-study sekaligus untuk menutup pertemuan, ya, atau nanti melewat email saya yang akan menginput ke e-study. Ya, seperti itu. Nanti saya informasikan lebih lanjut seperti apa.
Kalau yang pertemuan satu Ya, kemarin Bu. belum Tugasnya bisa sukses, dilihat. gimana tuh nilainya? Tugasnya bisa dilihat di tadi, Bu. Dimuat tadi tugasnya, Bu. Tugasnya bisa saya share bisa melalui WA group. WA group. Atau nanti di study di pertemuan terakhir sebelum UTS. Nanti pasti diinformasikan lebih lanjut, Pak. Tunggu informasi, Pak Untuk Rahmat. lebih ya untuk Oke, lebih Bu, ininya oke, Bu. mungkin bisa sudah join ya di WA group. Jadi kalau ada informasi apa Siap, Bu, terkait siap, mata Bu. kuliah ini nanti saya informasikan langsung ke WA group. Harusnya udah Ya, Bu, oke, Bu. Ya, Bu. Baik. Iya. Oke, siap, Bu. Iya. Bu. Ya, jadi Ditunggu, seperti Bu. itu ya, Bapak Ibu sekalian, kita Ya, Bu, akhiri ditunggu. pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Giliran Pak Rahmat. Baiklah, kita masuk pada pertemuan kedua ya dengan dosen kedua. Pak Rahmat dosennya. Masuk. Pak Rahmat, Ya, masuk. Bang. Ada yang bisa dibantu, Pak? Kemarin pertemuan satu saya nggak bisa hadir, gimana nilainya? Tadi tanya sama dosen, kayaknya nggak ditanggapi. Nilai 100. Anjir. Oke, ya, terima kasih. Selagi bisa bertanya nilainya 100. Aduh, Pak Rahmat sering bertanya tiap hari, berarti nilainya 100 terus Pak Rahmat tuh. Enggak juga. Ini udah pertemuan kedua kok saya nggak ngerti ya. Izin let. Semangat Pak Rahmat. Selamat malam. Malam, Pak. Malam. Izin lab ya. Pak, banyak tidak mengerti saya tadi lambat masuk. Ini masih lanjut apa kuliahnya nih? Hukum bisnis, Bang. Lanjut hukum bisnis. Oke. Masih di channel Jam ini kan 8. ya? Enggak, jam 8, Bang. Lain-lain. Oh, lain channel ya? Beda lain nanti dibuatin ketua itu di grup. Oke, terima kasih. Oke, siap. Izin live dulu lah. Iya, izin sholat dulu nih. Oh, siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.